Bapak Surya. Siapa yang suruh kamu kasih dia obat? Maaf, Bapak Surya. Kupikir ini akan memudahkanmu. Bawa Rania kembali. Kalau dia celaka, kalian semua ikut mati. Surya, kamu kan kakakku. Kamu berani memberiku obat? Tolong aku. Rania? Kok bisa kamu? Kamu didius. Tolongin aku. Nona Rania. Aku ini mahal, loh. Tuan Johan. Malam pertama seorang perempuan juga mahal. Kamu mau aku membantumu bukan cuma untuk ini? Ibuku hilang. Minta tolong Tuan Johan cari ibuku. Tergantung kamu layak atau enggak. Rania, udah yakin? Asal Tuan Johan mau membantuku, aku rela melakukan apapun. Dia ternyata tidak menyentuhku. Dia ternyata tidak menyentuhku. Memang, apapun yang kamu kenakan selalu terlihat cantik. Sini. Jadi, tadi malam kamu sengaja datang ke sini. Tuan Johan Cipta, bukankah kamu juga selalu membiarkan pintu terbuka untukku? Pintu yang kubuka adalah nona besar keluarga Kusuma di kota selatan 5 tahun yang lalu. Sekarang, apa hakmu? Karena 5 tahun di penjara? Atau karena bekas luka ini? Sekarang, yang menghalangi jalan keluarga Cipta hanya keluarga Lazuardi dan Surya. Tidak ada yang lebih mengenal kakakku daripada aku. Gulingkan mereka, lalu bantu Tuan Johan jadi penguasa kota selatan. Aku akan jadi pedang terbaikmu. Lalu, apa yang kamu inginkan dariku? 5 tahun lalu, Surya membuat ayahku meninggal karena marah. Aku menabraknya dengan mobil hingga kakinya patah. Sejak dia memenjarakanku, ibu langsung hilang. Setelah bebas, aku mencarinya. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Kumohon, Tuan Johan, tolong bantu aku menemukan ibuku. Aku suka bertransaksi dengan orang yang tidak punya apa-apa. Nona Rania, ingat janjimu. Tadi malam, terima kasih banyak atas bantuan Tuan Johan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Mencari Surya. Tadi malam dia baru kasih kamu obat bius. Masih mau nyari masalah? Tidak usah pergi. Ibumu ada di sini. Ibu di rumah sakit jiwa. Ada kartunya? Ibuku bernama Citra Lestari. Dia pasien di sini. Tolong biarkan saya masuk. Nggak ada kartu kunjungan. Nggak boleh masuk. Tolong, aku mau masuk. Kalian mau apa? Nggak ada kartu. Nggak boleh masuk. Minggir, kalau kalian mau lewat, ya lewati dulu mayatku. Hah? Permintaan aneh seperti ini baru pertama kali ku dengar. Bawa pergi. Bos, Kenapa? Jadi patung? Makasih.
Aku atur ini lumayan bagus, kan? Lumayan. Balik kantor. Bukan, bos. Kamu repot-repot begini cuma buat tampil doang? Ada masalah? Nggak berani. Tapi, bos, kamu sudah bersusah payah untuk membebaskan Rania dengan jaminan lebih awal, tapi kamu nggak biarkan kami memberitahunya. Masih banyak omong? Kubuang kau ke Afrika buat gali minyak. Ibu Citra ada di kamar yang mana? Ya, Citra Lestari? Dia sudah dijemput pagi-pagi tadi. Dijemput? halo. Kamu namanya Rania? Ada telepon buat kamu. Adikku sayang. Kemarin malam buru-buru banget ya perginya, kakak ini sengaja menjemput ibu ke sini. Surya, kamu di mana? Jalan Pingan nomor 144. Kodenya hari kita bertunangan. Surya. 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 Baru ketemu, kakak aja nggak dipanggil. Dulu Rania bilang pengen nikah sama kakak. Tapi kenapa kamu malah cari Johan? Kenapa? Lepasin aku. Rania, kamu bisa masuk, artinya kamu masih ingat tunangan kita. Kamu masih cinta sama aku, kan? Surya, kau yang bikin grup Kusuma bangkrut, memaksa ayahku sampai bunuh diri. Antara kita sudah berakhir sejak lama. Ayahmulah yang membunuh orang tuaku. Bikin aku anggap musuh sebagai ayah sendiri. Dia memang pantas mati. Pantas dia mati. Rania, sudah berani masuk ke sini, harusnya sudah siap tanggung jawab. Selama ibumu masih di tanganku, kau tidak akan pernah bisa kabur. Aku masuk penjara, sampai jadi begini. Masih belum cukup juga? Surya, kau maunya apa? Baru mau melepaskan aku dan ibuku. Adikku sayang, kalau kau bisa tidur dengan Johan Cipta, tinggallah di sini untuk membayar hutangmu. Surya. Surya. Rania Kusuma. Sayang, Dasar pelacur. Ibumu hilang. Masih saja kamu ganggu Surya. Bagaimana kamu tahu ibuku hilang? Itu karena dia ada di tanganku. Ibu. Ibu. kamu yang bawa Citra Lestari pergi dariku. Surya, kita sudah bertunangan. Ngapain kamu urusi perempuan tua itu? Lagi pula, aku tidak mau kamu dan keluarga Surya terus-terusan berhubungan. Apalagi dengannya. Tapi kamu tidak seharusnya memukulnya. Surya Hidayat. 4 tahun lalu, dia melukaimu sampai kakimu patah. Aku belum menghitung itu dengannya. Kalau kamu mau ibumu hidup, patahkan sendiri kedua kakimu. Asal kamu mau lepaskan ibuku, hari ini aku akan melunasi semua hutangku padamu. Apa yang harus kulakukan agar kamu lepaskan ibuku? Apa ya? Aku ingin kamu mati. Jika nyawaku bisa menukar nyawa ibuku, maka sekarang aku serahkan padamu. Rongrong, jangan marah. Mereka akan binasa sendiri. Untungnya, aku bawa kantong darah saat datang, tak kusangka bisa berguna. Rania, ada kabar tentang ibumu. Besok datang ke lapangan tembak. Hari ini di lapangan tembak, ini pertama kalinya kita tampil sebagai pasangan tunangan. Kamu harus tampil baik.
Lihatlah, Ini Nona dari keluarga mana? Sungguh cantiknya luar biasa. Rania. Rania Kusuma. Dia kok ada di sini? Dia melakukan percobaan pembunuhan. Dihukum penjara 4 tahun. Kalian pasti nggak kenal dia. Ternyata dia pembunuh ya. Ini tempat apa sih? Anjing kucing pun berani. Rania, cepat pergi. Ini bukan tempat yang pantas buatmu. Kenapa aku nggak boleh datang? Lagi pula, aku juga bukan cari kamu. Kamu cari Tuan Johan, ya? Satpam mana? Keluarkan si pembunuh ini. Kalau sampai ada korban lagi, Kalian sanggup tanggung jawab? Aku yang tanggung jawab. Bikin keributan di tempatku, coba jelaskan, kenapa? Tuan Johan. 4 tahun lalu, dia menabrak sampai kaki Surya Hidayat patah. Lalu dihukum percobaan pembunuhan. Wah, perseteruan keluarga besar nih. Semua tamu yang hadir hari ini adalah orang-orang penting di kota selatan. Kamu memasukkan seorang pembunuh ke sini? Agak kurang tepat, bukan? Kenapa? Kamu takut? Bukan. Ludahmu muncrat ke muka aku. Kamu Barusan siapa yang bilang, anjing kucing pun pada datang? Hidup dari wanita. Jadi anjing penjilat. itu maksudnya Bapak Surya, kan? Senang bertemu denganmu. Sudah lama dengar tentang Tuan Johan, sikapnya bebas dan tak terikat, hari ini bertemu. Bisa dibilang kita bertemu dengan cara yang tak terduga. Aku ini punya sifat agak perfeksionis, semoga Tuan Shen tidak kecewa. Wah, Tuan Johan punya sifat perfeksionis, sepertinya tidak suka memakai barang bekas orang lain. Tapi kebetulan sekali, kebetulan Rania yang di samping Tuan Johan ini adalah wanita aku. Tuan Shen selalu terpaku pada masa lalu, membuat diri sendiri malu, dan menyusahkan orang di sekitarnya. Lain kali kalau nabrak orang, Tabrak saja sampai mati. menyisakan orang seperti itu, cuma bikin repot. Mengerti. Baru keluar dari penjara, langsung merangkak ke ranjang untuk mencari perhatian. Tuan Johan, wanita ini mendekatimu dengan niat tersembunyi. Pasti ada tujuannya. Main-main saja boleh. Tapi kalau sampai jatuh cinta, hati-hati tertipu. Kamu mau mengajari aku? Nona Rania, Dulu dia adalah kecantikan yang tiada duanya di kota selatan. pantas Tuan Johan tertarik. Katanya dulu dia anak angkat keluarga Kusuma, bahkan pernah bertunangan dengan Nona Rania. Pantasan Larasati jadi cemburu buta. Rania, untuk balas dendam padaku, kau sampai bisa melakukan ini? Aku hampir lupa, sebelumnya kau adalah mantan tunangannya. Aku ini, selain perfeksionis, juga punya temperamen yang besar. Tidak suka wanita aku. Punya mantan yang masih hidup. Tuan Johan. Ambil ini. Mari kita adu. Ayo kita bandingkan. Siapa yang lebih jitu menembak?
Takut? Ini bukan taruhan nyawamu. Taruhan mereka. Apa? Dulu sudah ada contoh menggunakan manusia sebagai sasaran. Sayangnya, itu masih kurang menarik. Sekarang ingin menunjukkan keahlian menembak yang luar biasa. Sasarannya tidak boleh terlalu besar. Taruhannya juga tidak boleh terlalu kecil. Gunakan ini sebagai umpan dengan wanita sebagai taruhan. Tambahkan sedikit hadiah. Johan Cipta ini, orangnya tidak bisa ditebak, sering ingin mengambil nyawa orang. Tapi ini mungkin kesempatan baik untuk menemukan ibu. Surya. Jika aku bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini, kau harus mengembalikan ibuku padaku. Rania, dia itu orang gila. Kamu begitu percaya padanya? Yang tua, lemah, sakit, dan cacat didahulukan. Bapak Surya. Silakan. Baik. Rania, kalau kali ini aku menang, seumur hidup, jangan harap bisa menemukan ibumu. Surya. Kamu cuma menantu yang numpang hidup. Berani-beraninya kamu jadikan aku, Larasati Lazuardi, sebagai taruhan? Rong. Tuan Johan Cipta, perlu sampai segitunya caramu bertindak? Aku, Johan Cipta, tidak pernah menyisakan jalan mundur dalam bertindak. Kalau sudah datang memenuhi janji, seharusnya sudah tahu aturannya. Kalau tidak, jangan harap bisa hidup. Semuanya gila. Taruhannya masih dilanjutkan? Tentu saja. Kamu berani menyerahkan nyawamu dan citra lestari ke tangan seorang pria yang baru dikenal beberapa hari ini? Rania. Kamu akan menyesal. Salah taruhan. Sepuluh lingkaran. Tepat di tengah sasaran, tepat di tengah sasaran. Tembakan yang bagus, Tuan Johan. Tembakan yang bagus, Tuan Johan. Bagaimana kalau tadi kamu meleset? Bagaimana kalau tadi kamu meleset? Paling-paling. Nyawaku. Yang kau dapat. Dor. Tidak, jangan mati. Tidak, jangan mati. Johan, kamu harus tetap hidup dengan baik. Kamu harus tetap hidup dengan baik. Siap. Surya, aku menang. Kalah ya terima. Jangan cari-cari alasan. Kompetisi belum selesai. Wanitanya sudah pergi. Mau bertanding bagaimana? Dengan nyawaku. Agar adil, aku mundur 10 langkah lebih jauh. Dari Tuan Johan. Kalau aku kalah, aku akan beritahu kalian lokasi Ibu Citra. Nyawa Surya Hidayat, terserah kamu. Oh. Satu anjing lagi. Sepertinya tidak masalah. Tapi kalau aku menang, kembalikan adikku Rania padaku.
Dia adalah wanitaku. Dia adalah wanitaku. Dia adalah wanitaku. Kenapa? Takut kalah? Memang enak ya masih muda. Aku penasaran wanita seperti apa yang bisa membuat dua tuan besar saling berebut di sini, sampai rela mati. Kepala keluarga Lazuardi datang. Shen, Rania, Lazuardi, Johan. 4 keluarga besar kota selatan dulu sudah lengkap. Hari ini benar-benar suasana yang besar. Wah, ternyata Rania. Cepat sekali keluar dari penjara. Paman Lazuardi. Kenapa kamu datang? Putri keluarga Lazuardi kami dipermalukan di luar. Tunangannya tidak membelanya. Sebagai pamannya, masa bisa diam saja? Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Tidak usah repot-repot. Hahaha. Wah, Johan. Kemampuan menembakmu bagus. Dibandingkan ayahmu yang sudah mati itu, jauh lebih hebat. Hanya sekadar latihan. Paman Lazuardi terlalu memuji. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak pegang senjata. Kenapa senjata ini ringan sekali? Seperti mainan. Kamu lagi ngapain? Lutut? Gak apa-apa, Nona Rong. Aku yang salah. Hukuman dari Paman Rong memang pantas. Salahnya di mana? Coba ceritakan. Tuan Johan. Aku, Surya Hidayat, yang tidak tahu aturan. Sudah berbuat salah. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lazuardi. Tuan Johan dan Nona Rania. Barulah pasangan yang ditakdirkan. Barulah pasangan yang ditakdirkan. Lalu, Citra Lestari sekarang ada di gudang di pinggir kota. Kamu puas sekarang? barusan cuma bercanda. Bangunlah. Karena kamu berniat menaikkan derajat keluarga Lazuardi. Naiklah dengan baik-baik. Jangan ganggu Rania Kusuma lagi. Tuan Johan sudah pergi. Pergi. Untuk naik jabatan. Segala cara ditempuh. Tidak. Ini bukan orang yang dulu ku kenal, Surya Hidayat. Tujuan aslimu sebenarnya apa? Masih lihat? Johan Cipta. Terima kasih sudah membantuku lagi. Masih belum cari ibumu? Ibu. Aku bantu kamu bangun. Lakukan dengan cepat dan bersih. Jangan sampai kita. Si kesayangan Shen Xiao curiga. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh ibuku, akan mati bersamanya. Siapa yang memberi kalian keberanian menyentuh wanitaku? Rania, Sepertinya kamu akan berhutang padaku lagi. Sang pria utama mengejek dengan bangga, benar-benar masalah yang tak ada habisnya, benar-benar wanita yang selalu bermasalah. Johan, Tuan Johan, ayo pergi. Ibu. Tuan Johan, luka Anda perlu diobati.
Nona Rania memang selalu tajam mulutnya. Sekarang justru terlihat ramah dan mudah didekati. Tuan Johan menangkis pisau untukku, memberi kami tempat berlindung, mencari dokter untuk mengobati ibuku. Rania tidak akan menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Tidak tahu balas budi. Kamu pikir aku menyelamatkanmu? Untuk apa? Kamu yang mulai menggangguku. Rania, aku bukan menyelamatkanmu. Tapi tidak ingin. Pisau yang baru saja didapat langsung tumpul dan rusak. Tuan Johan, tenang saja, aku akan menjadi pisau paling tajam milik Tuan Johan. Permainan tarik ulur, kamu memang ahli memainkannya. Kalian semua pantas mati. Semua pantas mati. Tenang. Ibu, Otak ibu mengalami kerusakan parah. Kehilangan semua ingatannya. Jika tidak segera dioperasi, akan membahayakan nyawanya. kalau begitu, cepat atur operasi untuk ibu saya. Baik, Nona Rania. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Saya pamit dulu. Ibu, kamu pasti akan sembuh. Luo Yao Guo. Luo Yao Guo. Luo Yao Guo. Mungkin, justru karena orang ini yang menyebabkan ibu saya sakit. Mungkin dengan menemukan penyebab sakitnya, bisa meningkatkan peluang kesembuhan. Surya. Kamu harus berhati-hati dengan Luo Yao Guo. Hati-hati dengan Luo Yao Guo. Berkaitan dengan keluarga Lazuardi, Johan mungkin akan membantu. Tuan Johan, Sudah jelas. giok yang jatuh dari orang bertopeng adalah pusaka keluarga Lazuardi. Orang yang ingin menculik Ibu Citra sangat mungkin berasal dari keluarga Lazuardi. Orang bertopeng itu berasal dari keluarga Lazuardi. Menguping. Tuan Johan, ibuku tidak ingat aku. Tapi ingat nama Luo Yao Guo, keluarga Lazuardi pasti berhubungan dengan kematian tidak adil, ayahku dulu. Luo Yao Guo. Ya. Mengikuti petunjuk ini, kamu bisa menjatuhkan keluarga Lazuardi, juga bisa membuat Surya mati bersamaan. Tuan Johan, tenanglah. Aku adalah orang Tuan Johan. Aku bukan mata-mata. Terhadap Tuan Johan, aku setia sepenuhnya. Panggil aku apa? Johan, Ayo pergi Rania. Ayo pulang. sudah jelas balas dendam berhasil. Mengapa Surya tanpa mempedulikan segala biaya masuk ke keluarga Lazuardi? Apa sebenarnya yang dia ketahui? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Rania. Seluruh tubuhmu, mana ada yang belum pernah kulihat? Kekanak-kanakan. Seminggu kemudian, di rumah tua keluarga Johan akan diadakan pesta keluarga. Nanti kamu ikut denganku. Katanya, orang tua keluarga Johan sangat mementingkan latar belakang keluarga. Antara aku dan Tuan Johan, meski ini hanya transaksi. Tapi aku khawatir. Rania, kamu harusnya bersyukur. Kamu masih punya nilai untuk kumanfaatkan.
Baik, mulai sekarang kita saling memanfaatkan saja. Bukan itu maksudku. Aku tahu. Hari ini. Terima kasih, Johan. Bos, Cepat katakan. rencana operasi plastik versi final sudah selesai. Hari ini temani aku ke rumah sakit. Untuk apa? Pergi saja, nanti kamu tahu. Baiklah. Nona Rania, bagaimana perasaannya? Rencana perawatan selanjutnya bisa dilanjutkan. Aku masih ada urusan di perusahaan, aku duluan pergi. Selamat, Nona Rania, wajahnya kembali seperti semula. Tuan Johan tulus padamu. Aku mana pantas. Hanya saja dia jijik dengan wajahku yang jelek. Hanya membawaku keluar dan mempermalukan saja. Nona Rania, kamu salah paham. Tuan Johan bilang, setiap kali kamu bercermin dan melihat bekas luka ini selalu ada reaksi stres. Jadi, dia khusus memintaku untuk menghilangkan bekas luka ini untukmu. Dia sudah melihatnya. Dan Tuan Johan tidak pernah bilang bekas luka ini jelek, malah sangat suka, selalu tidak tega. Rencananya sudah diubah lebih dari 80 kali. Ternyata dia tahu semua. Nona Rania, Tuan Johan menyuruhku mengantarmu kembali ke Fuyun Gong. Malam ini adalah pesta malam keluarga Jun. Ingat, malam ini kamu hanya perlu melakukan satu hal. Yaitu jadi orang bisu yang baik. Tenang saja. Beli satu gratis satu, sekalian aku jadi orang tuli. Bapak Surya, kenapa tidak terlihat Nona Luo? Rongrong sedang sakit, sedang istirahat di rumah. Tapi pesta ulang tahun Tuan Cipta, kami juga tidak boleh absen. Aku mewakilinya untuk memberikan hadiah. Kenapa Tuan Johan membawanya ke sini? Waktu itu tidak jelas melihatnya. Bagaimana dengan bekas luka Rania ini? Wanita yang punya catatan kriminal. Tuan Cipta pasti marah ya? Putri keluarga Kusuma, ini barang pilihanmu. Kalau memang tidak masuk mata Anda, maka Anda tidak perlu melihatnya. Hentikan segera. Banyak sekali putri keluarga terhormat. Mana ada yang tidak lebih baik dari barang cacat ini? Tunggu sampai aku bosan bermain, baru akan kembali ke jalan yang benar. Tuan Cipta salah paham. Meskipun grup Kusuma dari kota selatan sudah merosot, tapi dulu juga pernah menjadi yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Hanya berbicara soal status keluarga, aku dan Tuan Johan, siapa tahu siapa yang lebih tinggi menggapainya. Kamu anak kecil ini, berani membantahku, ya? Kau. Waktunya sudah tiba, Pak Tua. Saatnya minum obat.
Rania, kau semakin pandai merendahkan dirimu sendiri. Semua berkat ajaranmu. Luka di wajahmu sudah membaik. Kau tidak berhak menyentuhku. Rania, antara kita, perlukah seperti ini? Beri aku sedikit waktu lagi, Kita sudah tidak punya waktu lagi, Surya. adikku. Setelah operasi ibu selesai, aku akan segera membawanya pergi dari sini. Sudah larut. Bapak Surya, lebih baik pulang cepat dan temani tunanganmu. Lepaskan aku. Tinggalkan Johan. Kau tidak pantas mengucapkan itu. Rania, di sampingnya, kau hanya akan dihina seperti anjing. Aku lebih rela jadi anjing untuk Johan daripada melihat wajahmu yang menjijikkan ini. Aku yang menjijikan, atau saat kau menjual tubuhmu sendiri yang lebih menjijikan? Rania, saat itu, apakah kau juga memohon padanya? Seperti saat kau memohon padaku. 4 tahun lalu. Kakak. Aku tidak bisa tidur. Temani aku. Adikku, bagaimana kalau kita simpan yang pertama? Untuk malam pernikahan kita, aku tidak ingin dikira menikah karena hamil. Siapa yang mau punya anak denganmu? Johan Cipta. Ayo kita pergi. Dia adalah adikku. Kemarin adalah musuh bebuyutan, hari ini adalah adik. Bapak Surya benar-benar bisa tunduk dan bangkit. Tapi orang yang dulu membatalkan pertunangan dan mengirimnya ke penjara, bukankah itu semua kamu? Itu adalah urusan keluarga kami sendiri. Johan Cipta, kamu tidak berhak ikut campur. Cukup. Aku benar-benar lelah. Di mana gelang tanganku? Baru saja masih di sini. Baru saja jelas masih di sini. Aku akan mencarinya. Surya, Kalung tangan itu penting banget buat kamu? itu hadiah terakhir dari ayahku. Hadiah terakhirnya. Baik. Johan, kamu mau ngapain? Baik kamu maupun kalung tangan itu, aku akan jaga dengan baik. Johan, kita cuma saling memanfaatkan. Kenapa harus sampai segitunya? Lepaskan. Tuan Johan dan Bapak Surya sedang apa? Aduh, nyaris bikin jantung copot. Tadi Tuan Johan loncat dari lantai 2. Kayaknya Bapak Surya juga sudah gila. Langsung turun dan lari ke kolam renang. Yang datang duluan yang dapat. Baik itu Rania maupun gelang ini, aku yang duluan.
Cukup, hentikan. Ada apa? Johan, ayo kita pergi. Ayo pulang. Adikku, Adikku. Kamu yakin mau pulang bersamanya? Setidaknya aku tahu, aku tak akan pernah memilihmu. Rania. Jangan menyesal nanti. Anak kecil berkata kasar padaku, Lepaskan aku, tinggalkan Johan. Aku akan mencari. Surya. Baik Rania maupun gelang itu, aku yang duluan. Kamu yakin mau pulang dengannya? lukamu perlu diobati. Aku bisa sendiri. Apapun yang sedang kamu pikirkan, lupakan saja. Yang ada di depanmu sekarang adalah aku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aduh. Rasa sakit harus diingat. Hal-hal apa yang boleh dilakukan, dan hal-hal apa yang tidak boleh. Kamu harus tahu batasnya. Baik kamu maupun gelang itu, akan kujaga dengan baik. Lukamu sudah diobati? Nona Rania masih ingat lukaku. Ada urusan lain, aku kembali ke kantor dulu. Johan, jangan pergi. Johan, jangan pergi. Malam ini aku tidak bisa memuaskan Tuan Johan, bahkan sampai membuatmu terluka, maaf. Rania, aku belum sampai tidak berdayanya harus mendengar permintaan maaf dari seorang wanita. Segala hal di dunia ini, hanya ada yang ingin kulakukan dan yang tidak. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Rania. Kecuali kamu. Aku akan lanjutkan mengoleskan obatnya. Luka-luka ini sudah lama ya, pasti sangat sakit waktu itu. Pertama kali melihatnya. Kalau begitu, lihatlah lebih lama. Ingatlah ini. Obatku belum selesai. Sudah berciuman berkali-kali. Masih belum bisa mengatur napas. Bantu aku. Lepaskan. Tidak bisa dibuka.
Hukuman kecil sebagai peringatan. Mengerti? Anuo, jangan tinggalkan aku. Ano, jangan tinggalkan aku. Apa aku salah dengar? Siapa itu Ano? Aku baru bangun. Sudah larut. Aku. Jangan pergi. Sungguh gelap ya. Taruh di atas meja saja. Tidak perlu terlalu hati-hati. Aku sudah bangun. Putri, silakan makan bubur. Nona Rania, ini bubur yang dimasak langsung oleh Tuan Johan. Dan juga apel yang dipotong bentuk kelinci ini. Tuan tahu Nona suka. Tuan Johan yang khusus membuatnya. Apel bentuk kelinci. Kapan aku pernah suka makan ini? Itu Nona Anomu. Yang suka makan? Nona Anuomu itu yang suka makan. Pergilah. Baik, Bagaimana kamu bisa tahu nama itu? Maaf, apakah aku mengigau tadi malam? Tuan Johan tidak perlu minta maaf. Setiap orang punya masa lalu yang tidak ingin disentuh. Aku yang terlalu banyak bicara. Apel kelinci ini lumayan manis. Ada satu hal. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu. buruk. Ibu Citra hilang. Ibu, Rania, Jangan sampai kamu menyesal. Surya, Saya sangat puas dengan rencana ini. Kapan ini bisa siap, kira-kira? Surya. Ibu saya di mana? Kalau kau masih menyembunyikannya, aku berhak melapor ke polisi dan menuduhmu menculik. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan. Untuk apa aku menculiknya? Dulu kau dan tunangan baikmu sudah main sandiwara di gudang, masih kurang. Itu kecelakaan. Aku sama sekali tidak berniat menyakitinya. Aku memasukkan dia ke RS jiwa adalah satu-satunya cara untuk melindunginya. Mungkinkah? Aku tahu di mana dia. Itu tempat yang paling sering dia kunjungi dulu. Aula. Kalian akhirnya bertunangan. Kedepannya, jalani hidup dengan baik. Tenang saja, Bu. Aku akan merawat Rania dengan baik. Bu, Rania yang baik, ibu akan menyisir rambutmu, disisir sampai cantik ya. Jangan, ada pembunuhan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ibu, jangan bunuh aku. Rania. Jangan, Rania. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Jangan menghalangi. Jangan. jangan, Kakak, Ibu. Surya, kamu sampai segitunya ingin mati untuknya? Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Hentikan. Hentikan.
Kejar. Aku harus melihatnya hidup. Atau melihat mayatnya. Siap. Cari dokter. Cepat. Rania. Jangan. Ibu, aku di sini. Rania. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah. Ibu, akhirnya ibu mengenaliku. Surya mana? Surya. Surya mana? Dia sudah memperlakukan kita seperti itu. Sudah seharusnya dia mati. Rania, apa yang kamu katakan? Surya adalah kakakmu. Aku tidak punya kakak seperti itu. Membunuh ayahku. Mengirim ibu ke rumah sakit jiwa. Dulu dia beruntung tidak tewas tertabrak. Kalau hari ini dia mati, itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Rania, aku tidak mengizinkanmu berkata begitu tentang kakakmu. Bibi. Rania, kebenaran yang terjadi dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayahmulah yang bersalah. Ayahmu, Ruan Zenggang, dan ayah Surya, Shen Jinsong, dulu adalah saudara terbaik. Dulu, keluarga Ruan dan Shen bersatu padu Membangun kerajaan bisnis terkuat di kota selatan. Tapi karena satu perselisihan bisnis, Zenggang salah sangka Shen Jinsong mengkhianatinya. Apa maksudnya? Mereka berdua pun berkelahi hebat. Kemudian, di sebuah pesta yang diadakan oleh Zenggang, jangan mendekat. Setelah mabuk, Shen Jinsong, istrinya pada malam itu mengalami penghinaan yang tidak manusiawi. Dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Karena pestanya diadakan oleh Zenggang, ditambah mereka berdua tidak akur, semua orang mengira ini adalah ulah ayahmu. Tidak seperti itu. Ayahku bukan orang seperti itu. Meski aku juga tidak percaya Zenggang adalah orang seperti itu, tapi bagaimanapun juga, istri Shen Jinsong memang di pesta Zenggang mengalami pelecehan. Keadaan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Berani-beraninya dia datang ke sini. Kamu, berhenti. Kamu, lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan pukul lagi, berhenti. Shen Jinsong sangat menderita. Setiap hari mabuk. Tidak lama kemudian dia juga meninggal. Shen Jinsong. Hanya meninggalkan seorang bayi yatim piatu yang masih dalam gendongan. Surya Hidayat. Kami mengadopsi Surya, membawanya tinggal bersama kami, dan membesarkannya. Kemudian, kalian berdua jatuh cinta dan menikah. Awalnya ingin membawa rahasia ini ke dalam kubur, tapi akhirnya, Surya tetap mengetahuinya. Dia yakin sekali semua ini adalah perbuatan Zenggang. Dia ingin balas dendam. Tidak mungkin. Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Rania, semua ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kejadian ini sudah berlalu bertahun-tahun. Dari mana Surya mengetahuinya? Dan siapa yang menghasutnya? Sampai dia begitu yakin semua ini adalah perbuatan Zenggang. Pasti ada orang di belakang layar yang mengacau. Ya, tapi saat itu, semua petunjuk terputus. Akhirnya kami hanya berhasil mengungkap di antara orang-orang yang ikut memperkosa Ibu Surya, ada seseorang bernama Luo Yaoguo. Luo Yaoguo. Keluarga Lazuardi. Tapi tidak ada yang namanya Luo Yaoguo. 20 tahun yang lalu, di keluarga Lazuardi juga tidak ada yang namanya Luo Rongguo. Luo Rongguo. Paman Lazuardi. Rania, apapun yang dilakukan Surya kepada ayahmu, tapi dia tidak pernah berniat untuk menyakiti kita, ibu dan anak ini. Kamu tidak akan bilang, mengirimmu ke RS Jiwa dan mengirimku ke penjara. Adalah cara Surya melindungi kita, kan? Rania, Jangan bicara lagi. Biarkan aku tenang dulu, pasien Surya Hidayat mengalami pendarahan hebat, keadaannya sangat kritis. siapa di sini yang golongan darah A? Rania. Di sini tidak ada yang golongan darah A. Lalu bagaimana? Mengambil darah dari bank darah terdekat juga butuh 1 jam. Pasien mungkin tidak akan bertahan sampai saat itu. Ambil darahku saja. Aku golongan darah O. Johan. Tuan Johan, tubuh Anda sangat berharga. Kalau darah Anda diambil,
direktur pasti akan memarahiku habis-habisan. Operasi lebih penting. Ambil darahnya. Johan, kenapa kamu begitu baik padaku? Bodoh. Aku ingin kamu berhutang padaku. Lalu membayarnya dengan menjual diri. Singkirkan tangan kotormu. Bukannya kau harus melepaskan kaki babimu dulu? Kekanak-kanakan. Surya, kemarin malam kau kehilangan banyak darah. Orang bodoh ini memberimu transfusi 470 cc darah babi, baru bisa menyelamatkanmu dari ambang kematian. Dia memberiku transfusi darah. Anggap saja itu sebagai balasan karena kau menyelamatkan ibunya. Ibuku sudah memberitahuku. Rania, Aku tidak akan memaafkanmu. Karena kau menyebabkan kematian ayahku. Tapi, kau menyelamatkan ibuku. Aku akan ingat. kalau begitu, jika aku menyelesaikan semua ini, apakah itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa? Sudah kubilang, lepaskan tanganmu. Kalau tanganmu tidak mau dilepaskan, biar kuhilangkan saja. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Pukulan ini untuk orang tua Rania. Mereka membesarkanmu dengan susah payah, kau malah percaya begitu saja pada omongan orang lain. Hingga menyebabkan kematian ayah angkatmu. Pukulan ini untuk Rania. Memang pantas kau dapatkan. Surya, kalau kau benar-benar ingin menebus dosa, segeralah cari Luo Yao Guo. Rania. Masih sama. Ya, begitu keluarga Rania dilelang, bos saya sudah membelinya dengan harga tinggi, selama ini disimpan untuk Nona Rania. Johan, Uang saya tidak pernah kekurangan. Hanya kamu yang kurang. terima kasih. Bagaimana? Bagaimana kalau menikahi saya? Ini ayah saya. Dan foto bersama ayah Surya. Orang di samping ini. Kok mirip sekali dengan Luo Rongguo? Luo Yao Guo. Luo Yao Guo. Kalian nyetir gimana sih? Siapa kalian siapa? Lepaskan saya. Saya adalah kepala keluarga Lazuardi. Luo Rongguo. Johan, kalian tahu sedang melakukan apa? Ini penahanan ilegal. Saya akan melaporkan kamu. Saya akan melaporkan sampai kamu bangkrut. Siapa di kota selatan yang tidak tahu? Tuan Johan dari keluarga Cipta. Hanya anak yang dibesarkan di luar anak haram. Sejak kecil diculik oleh perampok, dibesarkan di keluarga yang tidak baik, kamu punya pencapaian hari ini. Tidak tahu di belakang layar, melakukan berapa banyak perbuatan kotor? Sudah selesai memaki? Hari ini anggap saja itu karena masih muda dan bodoh. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Kurasa tidak tepat. 20 tahun yang lalu, aku dengar putra kedua keluarga Luo memproduksi narkoba di ruang bawah tanah villa keluarganya sendiri,
memperkosa gadis di bawah umur setelah membiusnya, dan berpesta seks beramai-ramai. Skandalnya tersebar ke seluruh kota. Akhirnya kasusnya ditutup dengan tergesa-gesa sebagai bunuh diri. Orangnya sudah mati. Kau bisa berkata sesukamu, lagi pula, sudah tidak ada bukti. Luo Yaoguo, kau pikir dengan mengganti nama, bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi? Kau gila ya, namaku Luo Rongguo. Luo Yaoguo itu kakakku. Rongguo atau Yaoguo, tidak ada bedanya. Pokoknya, semua kejahatanmu sudah cukup untuk dihukum mati. Hanya dengan omonganmu? Dan aku. Dan bukti yang ada di tanganku. Menyewa pembunuh, penggelapan pajak, bisnis abu-abu. Semua yang kau lakukan aku punya cadangannya. Surya Hidayat, urusan-urusan ini, sebaiknya kau jangan ikut campur. Kau kira aku mencarimu untuk membantumu balas dendam? 20 tahun yang lalu, kau menghasut hubungan persaudaraan, membuat skema yang menewaskan orang tuaku, lalu menyalahkan semua pada keluarga Ruan. Kau juga memanipulasi dan mencuciku otak, membuatku selangkah demi selangkah atas nama balas dendam, membunuh ayah angkatku. Aku tidak membunuhmu, hanya melaporkanmu. Bukankah itu sudah terlalu mudah? Laporkan aku? Laporkan aku, kau juga akan ikut ke neraka. Beranikah kau? Kalau begitu, mari kita mati bersama. Lazuardi Yaoguo. Kau? Lazuardi Yaoguo, aku akan menyerahkannya sendiri. Akan kusaksikan dengan mataku sendiri, kau diborgol tangan dan kaki, mengaku bersalah dan dihukum. Anak baik. Baru beberapa tahun di keluarga Lazuardi, bahan-bahan ini sudah bisa kau dapatkan. Aku mengaku bersalah. Aku kalah. Tapi ingatlah, aku bukan kalah pada kalian. Segera giliranmu. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Dan kamu juga. Kamu hanya seorang tumbal. Keluarga Shen kalian, seluruh keluarga adalah tumbal. Kalian tidak akan menang. Kalian tidak akan pernah menang. Kalian tidak akan pernah menang. Kalian semua akan mati. Semua akan mati. Mulai tidak enak lagi. Kamu masih di sini ngapain? Kamu masih di sini, ngapain? Cepat pergi rapikan data, dan berikan keadilan untuk grup Kusuma dan keluarga Surya. Jangan ikut campur. Apa yang kujanjikan padanya, pasti akan kulakukan. Aku mau ke ruang perawatan untuk menjenguk ibuku. Kalau kalian mau bertengkar, silakan. Rania. Bu, Ibu, sudah larut malam, kenapa kalian berdua datang? Bu, ini sarang burung walet untuk Ibu. Ibu, ini bubur yang baru matang. Surya baik sekali. Bu, di mana Rania? Bukannya dia bersama kalian berdua? Tadi dia tidak datang ke sini? Tidak. Segera lacak lokasi Rania. Temukan Rania. Rania. Dua pria, kamu hanya bisa pilih satu. Kamu lagi. Siapa sebenarnya kamu? Larasati. Kejutan. Aku menyergap Ibu Citra. Sengaja tinggalkan barang bukti keluarga Lazuardi. Ibu menyisir rambutmu.
Merangsang Ibu Citra kembali normal. Semua akan mati. Bantu kalian menangkap Luo Rongguo dalam jebakan. Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu sengaja atur jebakan. Jatuhkan keluargamu sendiri. Tidak boleh. Hanya orang tak mampu yang bisa andalkan orang lain untuk sukses. Kursi Liu Li ini harusnya milikku. Liu Li, Kamu benar-benar ingat semuanya. Kamu sebenarnya sedang bicara apa? Rania, Rania. Rania Kusuma. Rania. Larasati. Aku di sini. Aku Larasati Lazuardi. Tapi dia bukan Rania Kusuma. Johan Cipta. Tuan Johan Ciptaku, bukannya kau tahu segalanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia. Dia harus tahu. Keluarga-keluarga terkemuka diam-diam mendirikan organisasi Liu Li, mengembangkan obat-obatan, melakukan hal-hal paling kotor. Kamu kenal kedua orang ini? Linwo. Ini bukan cuma Linwo. Ini juga dirimu sendiri. Nama aslimu adalah Linwo. Sejak kecil, kau diam-diam dikirim oleh Luo Yaoguo ke dalam organisasi Liu Li untuk mengembangkan otak. Setelah masuk ke departemen organisasi untuk bertahan hidup, kau sengaja membuat luka di wajahmu. Yan Zhao. Itulah Johan Cipta. Nama aslinya saat masuk keluarga Cipta. Diam kau. Sungguh romantis sekali ya. Tidak. Tapi dulu kau, saat mencuri hasil eksperimen dan kabur, kenapa tidak mengajaknya kabur bersama? Kau malah memilih yang mudah? Setelah kehilangan ingatan. Bertunangan dengan Surya. Surya. Linwa. Belum cukup. Aku akan membuatmu mengingat semuanya. Anwo, Rania. Pergi, cepat selamatkan dia. Tahan dia. Azao. Anwo. Aku pasti akan membawamu pergi dari sini.
Cepat lari. Azao. Azahao. Aku sudah ingat semuanya. Berhenti semua. Rania. Kau benci Liuli. Kau benci mantan penguasa Liuli, Luo Rongguo. Setelah kau kembali menjadi Rania, Luo Rongguo tetap adalah musuhmu. Aku sudah membalaskan dendammu, mengembalikan ingatanmu. Kau harus membalas budiku. Apa yang kau inginkan? Yang menjadi hakku. Sudah lama kudapatkan. Tapi yang benar-benar kuinginkan. Takkan sanggup kau berikan. Jangan ada yang bergerak. Jika ingin dia selamat, kalian berdua, pakailah ini. Lepaskan dia. HMPH. Cinta sejati. Orang-orang, lepaskan bom dari tubuh Rania. Biarkan dia pergi. Kapan aku bilang, boleh melepaskannya? Jangan. Larasati. Rania, dua pria ini, kamu hanya bisa memilih satu. Larasati. Dua bom ini terikat bersama. Memutuskan satu ujung lainnya, maka akan, setelah ledakan, setelah hitung mundur berakhir, meledak. Rania, dua pria. Kamu harus memilih satu. Mati. Ano. Semua orang, bawa barang-barangnya. Mundur. Setelah kelinci licik mati, anjing buruan disembelih. Hidup tidak sempurna. Ano. 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 Detonatornya ada di dalam. Kalau kamu bongkar dari luar, itu akan meledak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku membuat keluarga Ruan hancur berantakan. Selamatkan dia. Dengar tidak? Selamatkan dia. Kakak. Aku tidak bisa hanya diam melihatmu mati. Sebelum mati, masih bisa dengar kamu memanggilku kakak. Aku tidak punya penyesalan lagi. Ingat, aku tidak kalah. Di hatinya, selamanya ada tempat untukku. Johan Cipta. Jaga dia dengan baik. Selanjutnya, aku serahkan padamu. Jangan, beri aku. Di hatinya, selamanya. Tidak ada tempat sedikit pun untukmu. Tidak akan pernah ada tempat untukmu. Tidak. Kalau hidup, kita hidup bersama. Kalau mati, kita mati bersama. Kalian berdua. Kamu ada ide?
Lepaskan dia dulu. Di antara orang yang baru kita kalahkan, ada remote untuk meledakkan bom. Suruh dia ambil. Kita kehabisan waktu. Hanya tersisa 2 menit. Aku akan pergi sekarang. Biarkan dia yang pergi. Percayalah, kamu baru saja diikat. Kamu tidak akan bisa lari secepat dia. Biarkan saja dia yang ambil. Kakiku terluka. Tenang saja. Aku tidak sedang bersikap sopan padamu. Aku lebih dari siapapun berharap bisa membawamu hidup-hidup. Suruh dia ambil. Tapi, Ano, percayalah padaku. percayalah kan? Ano, jangan buang-buang tenaga. Kenapa belum datang juga? Ano, jangan dilepas. Kita baru saja bertemu kembali. Aku ingin memandangimu. Apa yang kau bicarakan? Setelah kita keluar dari sini, masih ada banyak waktu untuk kita. Ano, kau benar. Kita masih punya banyak waktu. Aku akan membuatkanmu apel kelinci yang kau suka. Kau suka makanan manis, aku juga tak akan melarangmu lagi. Mau pakai Cheongsam? Silakan. Kalau tidak mau, aku akan belikan yang lain untukmu. Kita akan pergi bersama. Mendaki gunung, melihat laut, menatap bintang-bintang. Ayo kita lihat gunung. Lihat laut. Lihat bintang. Ini gelang tangan. Kamu ngapain? Ini gelang tangan khususku. Setelah kamu pakai ini, kamu jadi milikku. Jangan bicara lagi. Ano, aku cinta kamu. Kamu. Pemicunya? Mana pemicunya? Tidak ada. Dari awal memang tidak pernah ada pemicu. Lukanya terlalu parah. Tidak bisa pergi. Pergi. Cepat pergi. Azahou. Azhou. Azhou. Hormat kepada kepala keluarga. Apakah semua laboratorium sudah dipindahkan? Tenang saja, Nona. Semua sudah dipindahkan ke tempat aman. Kenapa ada suara mobil polisi? Kalian diduga memproduksi narkoba jenis baru dan melakukan eksperimen ilegal pada manusia. Ikut kami. Ini fitnah. Apakah fitnah atau bukan, akan ketahuan setelah diperiksa. Rania, bagaimana mungkin kamu? Sebelum meninggal, Azhou mengambil semua data tentang Liu Li dan memberikannya keluar. Ini, kamu pegang. Di sini ada semua bukti tentang laboratorium manusia Liu Li yang didirikan keluarga Lazuardi. Jangan. Kamu yang pegang. Anwo, aku mencintaimu. Larasati, data-data ini cukup untuk menembak mati kamu dan ayahmu 1000 kali. Adikku, terima kasih sudah datang menjengukku. Aku datang untuk berpamitan. Kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi ke suatu tempat yang ada gunung dan laut. Tempat di mana kita bisa melihat bintang-bintang. Johan pasti sangat menyukainya. Baiklah, kalau begitu, kirimi aku surat. Setelah aku keluar nanti, aku akan mencarimu. Kalau tidak ada halangan, hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jangan. Biarkan aku yang merawatmu, aku akan merawatmu dengan baik.
Hatiku, tidak akan ada orang lain selain Johan, tidak akan ada orang kedua, kakak, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Adikku, adikku. Johan, Azau, Ini gelang khusus milikku. Setelah kamu memakainya, kamu adalah milikku. lama tidak berjumpa.